Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian? Tetap semangat untuk pembelajaran jarak jauh. Baiklah anak-anak, ketemu lagi bersama saya, Cecep. Saya di sini akan membahas tentang video selanjutnya dari pertemuan ketiga. Masih ingat tidak tentang pertemuan ketiga? Ya, pertemuan ketiga kita membahas kebahasaan teks berita. Nah, yang dibahas baru dua ya. Nah, sekarang kita akan melanjutkannya. Sebelum ke pembelajaran selanjutnya, saya akan menyampaikan kompetensi dasar. Nah, untuk kompetensi dasar bisa dilihat dari sini ya, masih tetap yang sama, yaitu menelaah struktur dan kebahasaan pada teks berita. Kita akan terus membahas teks berita. Kenapa? Karena pertemuan sebelumnya kita belum tuntas. Ya, indikator pencapaian siswanya yaitu siswa mampu menelaah struktur dan mengetahui kebahasaan pada teks berita. Baiklah, kita ulas kembali aja. Apa saja kebahasaan pada teks berita? Bisa lihat di sini. Kebahasaan teks berita adalah kata keterangan, kata kerja, terus konjungsi temporal, terus kalimat langsung dan tidak langsung, dan yang terakhir kata baku atau tidak baku. Pintar sekali ya. Nah, waktu pembahasan kemarin masih ingat kan? Dua saja yang dibahas. Nah, sekarang tinggal kita membahas dulu tentang konjungsi temporal. Ya, baiklah. Konjungsi temporal di sini bisa dilihat dari layar HP atau laptop kalian. Merupakan konjungsi yang berhubungan dengan waktu. Ya. Jadi sekali lagi, konjungsi temporal atau kata penghubung temporal, konjungsi yang mengacu pada waktu. Ya, paham? Apa saja konjungsi temporal di sini? Bisa dilihat ya, misalnya sebelum, apalagi kemudian, terus lalu. Oke. Nah, konjungsi temporal terbagi dua bagian. Yang pertama, konjungsi temporal sederajat dan konjungsi temporal tidak sederajat. Jadi ada dua ya, sederajat dan tidak sederajat. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, diulas kembali. Konjungsi temporal, konjungsi yang mengacu kepada waktu. Ya, ada dua jenis, sederajat dan tidak sederajat. Nah, selanjutnya, apa itu konjungsi temporal sederajat? Bisa dilihat dari sini ya. Konjungsi temporal sederajat adalah konjungsi yang sifatnya sementara atau setara. Mohon maaf. Konjungsi yang sifatnya setara ya, atau sederajat. Nah, di sini apa saja? Ada kata lalu, kemudian, dan selanjutnya. Nah, konjungsi ini biasa ditemukan pada kalimat majemuk sementara. Ya. Nah, untuk konjungsi temporal, penempatannya harus diapit oleh beberapa kata. Tidak bisa digunakan di awal maupun di akhir. Ya. Jadi harus diapit dua kalimat. Yang jelas, konjungsi ini harus berada di tengah-tengah kalimat. Baiklah, kita lihat aja, simak contoh kalimatnya. Lihat yang pertama, ada Adit mengepel lantai, kemudian ia merapikan tempat tidur. Ya, nah perhatikan, sebelum ada konjungsi di sini harus ada tanda koma yang menandakan
konjungsi temporal sederajat dan letaknya harus di tengah. Perhatikan contoh yang kedua. Ada Danis bermain game PUBG, selanjutnya belajar bahasa Indonesia. Masih sama letaknya, koma terlebih dahulu baru konjungsi temporal, ya. Nah, contoh yang ketiga, ini contoh yang terakhir. Lihat, Paras akan pergi ke warung, lalu ke rumah Tama, ya. Jadi untuk konjungsi temporal biasanya ada di kalimat majmuk sementara dan sebelum konjungsinya harus ada tanda baca koma. Paham? Kalian berarti harus menghafal konjungsi temporal apa saja, kemudian lalu selanjutnya, sekali lagi, kemudian selanjutnya, lalu. Oke, sekali lagi saya harapkan kalian harus dihafal tentang konjungsi ini, ya, karena konjungsi ini spesial, tidak boleh ada tanda koma di depan, melainkan harus di belakangnya, ya. Kalau sudah paham, kita lanjutkan saja ke konjungsi temporal tidak sederajat. Nah, untuk konjungsi ini adalah untuk menghubungkan kalimat bertingkat atau tidak sederajat, ya. Itu. Dan apa saja konjungsi-konjungsinya? Bisa lihat di sini, ini banyak, ya. Ada sementara, bila, demi, sambil, sejak, apabila waktu, tatkala, ketika, sebelum, semenjak, dan lain-lain. Jadi masih banyak yang akan kalian temukan, ya, untuk konjungsi tidak sederajat ini. Bukan hanya ini saja, ya. Baiklah. Nah, untuk konjungsi ini bisa ditemukan di kalimat majemuk. Untuk konjungsi tidak sederajat bisa diletakkan di mana saja, baik di awal, tengah, maupun akhir. Jadi dia bebas, ya, melayang. Bebas untuk konjungsi tidak sederajat. Nah, bagaimana? Mengerti tidak? Oke. Nah, di sini akan saya berikan 4 contoh, ya. 2 contoh untuk di tengah, ya, dan sisanya contoh konjungsinya di awal. Oke, perhatikan contoh di sini. Giat berlari sambil mendengarkan musik, ya. Nah, di kalimat ini tidak menggunakan tanda baca koma. Sekali lagi, untuk konjungsi ini tidak menggunakan tanda baca koma. Lalu komanya di mana? Nah, komanya ketika konjungsinya di awal. Lihat contoh berikut ini. Demi mendapatkan uang jajan, Rapi membersihkan seluruh rumah. Nah, komanya itu di tengah sebelum ada kata Rapi. Syaratnya ada koma. Untuk konjungsi tidak sederajat harus konjungsinya terlebih dahulu di awal. Tadi sekali lagi, demi mendapatkan uang jajan, koma, Rapi rela membersihkan rumah, ya. Sekali lagi saya tekankan, untuk konjungsi tidak sederajat, kalau yang memakai koma, konjungsinya di awal. Kalau misalkan tidak memakai koma, jangan dulu konjungsi, melainkan subjek terlebih dahulu, ya. Paham? Contoh selanjutnya, coba lihat, ya. Kalian koreksi ini. Untuk contoh ini, saya belum memberikan tanda baca, belum ketahuan benar apa salahnya. Nah, kalian di rumah sendiri yang
menganalisisnya benar apa salah. Oke, lihat dulu di sini. Semenjak pergi kucingnya, Aaron bersedih. Semenjak pergi kucingnya, Aaron bersedih. Komanya di mana? Apa? Di tengah. Sebelum apa? Sebelum kata Aaron. Sip ya. Jadi sebelum kata Aaron harus ada tanda baca koma. Nah, ini juga bisa disebut induk kalimat. Ini juga bisa disebut anak kalimat mendahului induk kalimat. Ya, karena kita belum ke sana, jadi kita taunya tentang konjungsi temporal tidak sederajat. Oke, contoh kedua, analisis lagi ya. Lihat, Acip sedang menghafal, sementara Yudis sedang mengaji. Ayo, Acip sedang menghafal, sementara Yudis sedang mengaji. Benar apa salah? Acip sedang menghafal, sementara Yudis sedang mengaji. Benar apa salah? Oke, ya. Kalau misalkan ini ada koma, benar apa salah? Ya. Ayo lihat, ada subjeknya, ada dua di sini. Ini kan termasuk konjungsi tidak sederajat. Ya. Jadi boleh nggak ada koma? Tidak boleh, ya. Langsung saja. Acip sedang menghafal, sementara Yudis sedang mengaji. Ya. Oke, selanjutnya kita ke pembelajaran kalimat langsung dan tidak langsung. Sebelum pembelajaran ke sini, saya harap kalian mulai memahami konjungsi temporal, ya. Nah, kalimat langsung itu tahu nggak sih apa? Tahu nggak kalian? Oke, pengertiannya ya. Kalimat langsung didefinisikan sebagai kalimat hasil kutipan langsung dari seseorang, persis seperti yang dia katakan. Nah, makanya teks berita ini perlu kalimat langsung. Ya, gunanya untuk apa ya? Itu dia. Ketika kita memerlukan atau mewawancarai saksi, pasti kita akan mengutip apa yang diucapkan saksi tersebut. Jadi langsung saja kita wawancara, dan apa yang hasil diwawancara harus kita tuliskan. Nah, cara tulisnya seperti ini, ya, yaitu disebut dengan kalimat langsung. Kan harus sama persis dengan apa yang diucapkan, dan tentu ada ciri-cirinya. Apa saja ciri-ciri kalimat langsung? Lihat, ya, lihat di layar kaca atau layar HP kalian. Ciri-ciri kalimat langsung yang pertama ditandai dengan tanda petik 2. Ya, ditandai dengan tanda petik 2. Petik 2 di sini sebelum pengantar, baru titik 2, ya. Yang kedua, lihat, huruf pertama yang dipetikan langsung menggunakan huruf kapital, ya. Jadi tanda petik 2 lalu kapital awalnya. Ingat, hanya satu kata saja kapitalnya. Dan yang ketiga, nah, kalimat petikan langsung dengan pengiring harus ditandai dengan tanda baca koma. Jadi sebelum kalian menulis atau sebelum kalian ada tanda petik, koma terlebih dahulu, baru petik 2 di atas, tulis kapital. Pusing ya kalau dijelasin? Ya udah, nanti saya kasih contoh langsung aja biar kalian paham ya. Tapi sebelum dikasih contoh ada 2 lagi ciri-cirinya, ya.
Nah, ini khusus untuk naskah drama atau dialog. Kalau dialog itu wajib menggunakan titik 2. Semisalnya nama orang titik 2, lanjut ke petik, seperti itu ya. Terakhir, nah untuk terakhir, cara membacanya harus menggunakan intonasi, jangan datar, jangan flat ya, seperti itu. Paham untuk ciri-ciri? Pasti paham ya. Ingat, ini hanya mengulas ya. Pembelajaran kelas 8 untuk kalimat langsung dan tidak langsung hanya mengulas menurut saya pribadi ya. Kenapa? Tadi udah dijelasin. Kelas 7 bahkan SD pun sudah dibahas. Baiklah. Untuk efektif waktu langsung aja lihat contoh di sini. Contoh kalimat langsung. Perlihatkan. Ammar berkata, petik 2, aku akan memasak. Titik, petik 2. Ya, saya sebutkan dengan tanda bacanya semua. Ini contoh yang benar. Ya, ini contoh yang benar. Nah, lihat contoh yang kedua. Rafif mengatakan, petik 2, besok aku pulang. Petik lalu titik. Apakah ini benar? Salah. Ya. Ingat, kalau kalian menemukan kalimat langsung seperti ini salah. Kenapa? Karena tanda baca itu harus di dalam tanda petik, tidak boleh di luar. Tentu yang suka melihat atau yang suka baca cerpen, novel, pasti kalian sudah tahu ini ya. Ini salah. Yang kedua, ya, contoh yang kedua jangan ditiru. Ini salah. Oke, baik, yang ketiga, perhatikan. Kafka berucap, tadi malam kamu kemana? Tanda tanya, petik 2. Coba perhatikan. Contoh yang ketiga, apakah ada yang salah? Ayo, yang mana yang salah? Betul ya. Yang salahnya ada di kapital. Kan tadi ada ciri-cirinya, harus kapital dipetikan pertama. Ada kapital dulu satu huruf ya. Harus ada kapital. Kapitalnya itu di mana? Tadi ya. Tadi T-nya harus besar. Ya, untuk tanda tanya sudah benar karena di dalam tanda petik 2. Ingat, semuanya harus di dalam. Kalau di luar sama kasusnya tadi kayak nomor 2. Contoh nomor 2 kan nggak salah karena titiknya di luar. Nah, ini untuk nomor 3 hanya kapitalnya saja yang salah. Mengerti? Baiklah. Selanjutnya lihat contoh. Ajis berkata, jangan pergi. Ulangi. Ajis berkata, petik 2, jangan pergi. Petik 2, tanda seru. Benar apa salah? Iya, udah jago ya. Kalau misalkan di luar berarti salah ya, salah. Contoh selanjutnya, petik dulu ya, ulangi. Petik 2, aku akan memasak, petik 2, kata Ammar. Ayo, kalau menemukan contoh seperti ini, menurut kalian benar tidak penulisannya? Lihat, sebelum kata Ammar ada petik, ada koma. Benar salah? Betul ya. Kalau menemukan seperti ini, berarti ini udah betul. Harus ada tanda koma untuk memisahkan kalimat langsung dengan kata yang lainnya. Paham? Kita lihat kasus atau contoh terakhir. Lihat. Petik 2, besok aku pulang. Petik 2 lagi, kemudian tanda titik, kata Rafif. Ada 2 yang salah. Yang pertama, iya, tanda bacanya ada di luar tanda petik. Yang kedua, katanya
harusnya tidak boleh kapital. Ya, katanya di sini harus kecil. Jadi ada dua yang salah, titik dan kapital. Harus mengerti ya anak-anak. Kalau kalian tidak paham, silakan komunikasikan dengan saya, baik melalui email atau langsung WhatsApp. Ya, kalau sudah mengerti, kita lanjut saja ke contoh yang selanjutnya. Ini contoh ini beda dengan yang contoh yang tadi. Kalau yang ini mempunyai dua kalimat langsung dalam satu kalimat. Jadi ada dua kalimat langsung atau dua petikan langsung dalam satu kalimat yang diucapkannya hanya satu orang saja. Bisa dilihat tanda petik, coba saja minta sama Rahes, koma, tanda petik, kata Dandi, koma, tanda petik, dia pasti akan memberikannya, titik, tanda petik 2. Sudah benar belum? Sudah benar, ya. Kalau menemukan kata kalimat seperti ini, berarti lihat kapital yang pertama saja. Kalau kapitalnya di awal sudah benar, berarti sudah oke, meskipun di petikan keduanya tidak kapital. Mulai mengerti? Sip. Coba lihat lagi kalimat yang terakhir. Naren berkata, koma, petik 2, sepatu yang kupakai mahal, koma, petik 2. Padahal kata Nadir, sepatu Naren murah. Ya, ngerti nggak? Coba perhatikan aja kalimatnya. Sama, ini juga sudah benar. Dan ingat, kalimat langsung ketika ada nama orang, kata ganti harus kapital. Sorry, kata sapaan juga ya, harus kapital. Kata ganti, kata sapaan harus kapital. Mengerti? Kalau tidak mengerti, silahkan diulang kembali videonya. Kalau masih tidak mengerti, silahkan email ke saya, WhatsApp ke saya, jangan sampai malu-malu ya. Oke. Nah, tadi kan kalimat langsung. Sekarang kalimat tidak langsung. Kalimat tidak langsung di sini adalah kalimat yang melaporkan atau memberitahukan perkataan orang lain dalam bentuk kalimat berita. Jadi bentuknya sudah mulai kalimat berita. Baiklah, selanjutnya ciri-ciri kalimat tidak langsung. Ini kebalikan dari kalimat langsung. Yang pertama, tidak menggunakan tanda petik 2. Jadi tidak ada petik 2. Ya, terus intonasi bernada datar tanpa ekspresi. Ya, ingat karena sudah termasuk ke kalimat berita. Yang ketiga, terdapat perubahan kata ganti orang. Ya, ingat sudah diubah kata gantinya. Bisa dilihat dari sini ya. Coba perhatikan supaya kalian paham apa saja yang diganti. Misalkan ketemu kata aku menjadi dia atau iya. Aku di sini kata ganti pertama, sedangkan dia dan iya menjadi ketiga. Kata ganti pertama diubah menjadi kata ganti ketiga. Aku menjadi dia atau iya. Nah, yang kedua, kamu, dia menjadi saya atau nama orang. Kamu itu kata ganti kedua menjadi saya kata ganti pertama atau nama orang. Selanjutnya, kami, kita, mereka, kalian, kami menjadi mereka, kami. Ini mah kalau kalian ketemu dengan kata itu silahkan ubah diganti jadi mereka atau kami. Ya, hafalin ini ya. Kalau nggak dihafal, kalian lupa nanti. Silakan di screenshot atau tangkap layar atau diulang-ulang lagi. Mau ditulis silakan.
Atau kalau kalian membutuhkan PowerPoint-nya bisa email ya. Saya kasih sama kalian kalau mau ya. Baiklah. Langsung saja lihat contoh kalimat tidak langsung. Lihat yang pertama. Oke, ini contoh di sini saya sengaja sandingkan dengan kalimat langsung. Jadi ada dua, kalimat langsung dan tidak langsung, supaya kalian tidak ambigu, tidak bingung. Ya, kok bisa begini? Oke, lihat di sini kalimat langsungnya adalah Mr. Cecep berkata, koma, petik 2, Manda anak yang baik, titik, petik 2. Diubahlah jadi kalimat tidak langsung. Mr. Cecep berkata bahwa Manda anak baik. Nah, di sini kalimat langsung, ulangi kalimat yang tidak langsung paling sederhana menambahkan kata bahwa. Ya, cukup kalian tambahkan kata bahwa, hilangkan koma, hilangkan tanda petik 2. Itu paling sederhana. Contoh yang kedua, ini menggunakan kata ganti. Ingat, teorinya sudah diberikan. Mr. Iman berkata, koma, petik 2, kalian harus menjadi anak yang rajin, titik, petik 2. Coba sebelum saya kasih, kalian berpikir dulu bagaimana pengubahannya. Benar tidak ya? Samain ya. Oke, siap. Lihat contohnya. Mr. Iman berkata bahwa kami harus rajin atau harus menjadi anak yang rajin. Ulangi, Mr. Iman berkata bahwa kami harus menjadi anak yang rajin. Oke, ya betul, sama tidak? Ingat, kata ganti kalau kalian lupa bisa dilihat lagi dari video sebelumnya. Ya, karena kata ganti itu sudah pasti penggantiannya seperti itu, tidak bisa diubah-ubah. Ya, oke, kalau kalian mulai paham, berarti penjelasannya saya akan mengulas kembali, di mana yang pertama bahwa kebahasaan pada teks berita ada kata keterangan, kedua kata kerja, ketiga konjungsi temporal. Temporal ada 2, ada temporal sederajat dan tidak sederajat, ada kalimat langsung dan tidak langsung, ada kata baku. Ya, untuk kata baku saya pisahkan lagi menjadi satu pembahasan. Jadi kebahasaan belum selesai, masih ada lagi satu kebahasaan yang belum saya berikan. Kenapa saya tidak semuanya aja untuk hari ini? Ya, pertama untuk mengefektifkan video ini supaya tidak terlalu banyak, jadi 2-2-1 menggunakan formasi seperti itu. Ya, ingat apa yang harus kalian pahami dan hafal yaitu tentang konjungsi temporal, di mana konjungsi temporal sederajat itu harus menggunakan koma sebelum konjungsinya. Ya, letaknya harus di tengah. Sedangkan konjungsi temporal tidak sederajat harus atau bebas, ya, tidak harus di tengah, bebas. Sedangkan konjungsi temporal sederajat harus di tengah. Baiklah, tadi sudah saya jelaskan untuk kalimat langsung juga dan tidak langsung. Untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian. Mohon maaf ya jika ada kesalahan. Sekali lagi terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.